Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Safira. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari manajemen sekolah, yaitu tentang jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama, jika kita membahas tentang manajemen sekolah, maka kita juga akan terkait dengan suatu lembaga pendidikan, dan dalam pengorganisasian suatu lembaga pendidikan itu tergantung pada 3 aspek. Apa saja? Jadi yang pertama itu ada jenjang pendidikan, yang kedua itu jalur pendidikan, dan yang ketiga jenis pendidikan. Lalu masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tentang jenjang pendidikan. Apa itu jenjang pendidikan? Menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2013 yang merujuk pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang Sidiknas, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Selanjutnya, jenjang pendidikan itu terdiri atas apa saja? Yang pertama adalah pendidikan anak usia dini, yang kedua pendidikan dasar, yang ketiga pendidikan menengah, dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai umur 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak itu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Dalam pendidikan anak usia dini ada 2 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan utama untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, dan tujuan penyerta yaitu untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun, sekolah dasar selama 6 tahun, dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Pendidikan dasar ini diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik itu memenuhi persyaratan dan kriteria untuk mengikuti pendidikan menengah. Lanjut, yaitu jenjang pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar, di mana biasanya yaitu sekolah menengah atas selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan. Pendidikan menengah ini diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar, serta menyiapkan peserta didik itu untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya, serta dapat mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dalam dunia kerja maupun dalam pendidikan tinggi. Untuk jenjang pendidikan menengah sendiri itu ada 2 jenisnya, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Lanjutnya, yang terakhir yaitu jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan ini adalah setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik maupun profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kesenian. Dalam jenjang pendidikan tinggi ini juga ada beberapa jenisnya, yaitu ada antara lain ada akademi, politeknik, institut, maupun universitas. Oke, kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya, yaitu tentang jalur pendidikan. Jalur pendidikan di sini yaitu wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu. Dalam jalur pendidikan ada 2 jalur. Yang pertama yaitu jalur pendidikan sekolah atau pendidikan formal, dan yang kedua adalah jalur pendidikan luar sekolah.
di mana dalam jalur pendidikan luar sekolah ini ada pendidikan non formal dan pendidikan informal. Mari kita bahas satu persatu tentang jalur pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan formal, di mana merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas dan terstruktur. Seperti contoh sekolah dasar, SMP, SMA, itu merupakan pendidikan formal. Lalu selanjutnya yaitu ada pendidikan luar sekolah. Dan yang pertama adalah pendidikan non formal. Jalur pendidikan non formal ini paling banyak biasanya di usia dini, seperti TPA di masjid atau sekolah minggu di gereja. Bisa juga berupa kursus dan bimbingan belajar, itu termasuk dalam jalur pendidikan non formal. Ada satu lagi yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal itu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Oke, next yaitu bahasan yang terakhir terkait tentang jenis pendidikan. Jenis pendidikan itu adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk melakukan pembelajaran sesuatu dengan mengkhususkan tujuan suatu pendidikan di dalam satuan pendidikan itu sendiri. Terdiri dari apa saja jenis pendidikan itu? Yang pertama yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum di sini merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya seperti yang telah disebutkan yaitu SD, SMP, SMA, itu merupakan pendidikan umum. Yang kedua yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan itu juga merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Contohnya seperti sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dan yang ketiga itu ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik itu merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Seperti contoh institut, politeknik, dan universitas itu termasuk dalam pendidikan akademik. Dan yang keempat ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi itu merupakan pendidikan tinggi juga, yaitu setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan. Keahlian terapan tertentu, maksimal itu setara dengan program sarjana. Selanjutnya yang keenam ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau bahkan menjadi ahli ilmu agama. Contoh dari pendidikan keagamaan itu seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, maupun universitas Islam atau universitas agama-agama yang lain. Bisa juga dalam pendidikan keagamaan itu pondok pesantren itu juga termasuk dalam jenis pendidikan keagamaan. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis pendidikan khusus. Jenis pendidikan khusus di sini merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan itu secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Contohnya seperti yang kita tahu ada sekolah luar biasa atau SLB. Jadi itu. Oke, jadi itu tadi terkait beberapa pemaparan materi tentang manajemen sekolah, yaitu tentang jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa lebih menambahkan ilmu, dan semoga bisa lebih bermanfaat. Untuk
apa yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan bisa langsung komen saja di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.